Banyak yang pengen jadi YouTuber, tapi nggak semua orang merasa nyaman untuk tampil di depan kamera. Termasuk saya sendiri. Tapi ini bukan berarti harus menyerah begitu saja, karena kita tetap bisa membuat video tanpa menampilkan wajah. Saya tidak perlu beli kamera dan tidak perlu melakukan syuting, jadi lebih hemat uang dan waktu. Yang saya perlukan adalah sebuah device seperti smartphone atau komputer. Karena saya sudah punya komputer, jadi saya pilih untuk bikin video pakai komputer. Walaupun terkesan nggak ngemodal, yang penting video yang saya buat memiliki manfaat bagi orang yang menontonnya. Dan kalau saya lihat-lihat di YouTube, banyak juga channel-channel yang kontennya bagus tapi tidak menampilkan wajah. Membuat video tanpa kamera bukan berarti kualitas videonya bakal jadi jelek. Selama videonya berbobot dan berguna, then it's okay. Lalu mulailah saya melakukan langkah pertama dalam membuat video. Dalam mencari ide, saya harus memikirkan apa yang dibutuhkan oleh audiens channel saya. Dengan begitu, video yang saya buat akan memiliki sesuatu yang positif untuk diberikan pada viewer. Mengetahui siapa saja audiens channel sangat membantu saya dalam menemukan ide konten yang tepat. Saya ketik dulu sebuah kata kunci di YouTube, tekan spasi, dan pilih salah satu dari daftar yang diberikan. Dan ini adalah salah satu cara untuk mengetahui topik apa saja yang diminati di YouTube. Karena saya menggunakan vidIQ, saya pun bisa melihat skor dari kata kunci tersebut. Kalau skornya jelek, saya akan mencari kata kunci yang lain. Karena kata kunci yang skornya jelek biasanya kurang diminati atau kompetisinya terlalu tinggi. Jadi lebih baik saya hindari. Tapi kalau bagus, maka saya akan catat di Notion. Enaknya vidIQ bisa diakses kapan saja dengan menggunakan handphone atau komputer. Jadi sebelum memutuskan ide mana yang akan saya buat videonya, saya cari dulu beberapa ide konten yang memiliki skor lumayan bagus dan catat semuanya di Notion. Saat menentukan ide konten, saya hanya memilih topik yang memang saya sukai atau saya kuasai. Saya tidak pernah memaksakan untuk memilih suatu topik hanya karena sedang trending. Kalau tidak saya sukai atau tidak saya kuasai, kontennya nanti tidak akan maksimal dan hasilnya juga malah jadi jelek. Tapi di sisi lain, saya tetap harus memastikan ide kontennya sesuai dengan apa yang diminati atau dibutuhkan oleh audiens channel saya. Visi dan misi dari channel Last Minute Creator ini adalah membantu konten kreator dalam mengatasi berbagai kesulitan dalam membuat konten, terutama untuk konten kreator pemula, serta membantu konten kreator yang mengalami kesulitan dalam berkembang. Walaupun channel ini adalah sampingan buat saya, tapi channel ini tetap memerlukan visi dan misi agar memiliki arah yang jelas. Jadi apapun ide konten yang saya pilih harus sesuai dengan visi misi tersebut. Masalah dengan YouTube, terlalu banyak pilihan video yang bisa ditonton oleh viewer. Kalau kita scroll beranda YouTube sampai tangan pegel, itu video nggak habis-habis. Karena ada 500 jam video dari berbagai channel di seluruh penjuru dunia yang diupload setiap menitnya ke YouTube. YouTube adalah lautan konten yang luas. Kalau title dan thumbnail video tidak mampu menarik perhatian viewer, maka videonya akan tenggelam ke dasar lautan. Title dan thumbnail seperti ini lumayan oke, tapi yang seperti ini lebih menggiurkan. Jadi saya meluangkan waktu untuk membuat title dan mockup thumbnailnya dulu. Menempatkan diri dalam kacamata viewer sangat membantu saya dalam membuat title dan thumbnail video yang lebih baik dan tepat sasaran. Berdasarkan ide konten yang saya pilih, saya harus perkirakan siapa saja calon viewer dari video tersebut. Lalu saya gunakan informasinya untuk menulis beberapa variasi title. Memiliki beberapa variasi memberikan saya pilihan, karena tidak setiap saat saya bisa langsung mendapatkan CTR yang tinggi. Kalau ternyata title yang pertama CTR-nya kurang bagus, maka saya akan bisa mengganti dengan title yang kedua, tanpa harus pusing mikirin title baru. Karena sebelumnya saya sudah menulis beberapa variasi title. Setelah beres dengan title, saya buka Photoshop dan mulai bikin mockup desain untuk thumbnailnya. Banyak aplikasi grafik yang sebetulnya lebih mudah digunakan, contohnya Canva. Bahkan kalau di Canva itu sudah disediakan banyak template untuk bikin thumbnail YouTube. Tinggal pilih salah satu template, terus ganti teksnya dan juga fotonya. Tapi saya menggunakan Photoshop karena sekitar 15 tahun lalu saya memulai karir sebagai seorang web designer. Jadi saya sudah sangat familiar dengan Photoshop. Saya bikin beberapa variasi thumbnail, tapi desainnya nggak perlu terlalu bagus dulu. Karena ini cuma mockup, yang penting saya bisa memiliki gambaran mengenai thumbnailnya. Dengan membuat title dan mockup thumbnailnya dulu, saya bisa lebih memperkirakan jika suatu ide konten memiliki potensi untuk bisa menarik perhatian viewer. Apakah titlenya bisa menangkap perhatian viewer? Apakah thumbnailnya bisa bikin viewer pengen ngeklik? Awal, tengah, dan akhir adalah struktur sederhana dari sebuah video. Apapun videonya, entah itu tentang cinta, komedi, atau petualangan, harus memiliki awal, tengah, dan akhir.
Ini adalah kail ikan yang dalam bahasa Inggris disebut fishing hook. Untuk menangkap ikan yang lebih besar, maka fishing hook yang lebih besar akan digunakan. Tapi untuk benar-benar bisa menangkap ikan segar yang diinginkan, diperlukan kombinasi umpan dan hook yang tepat. Dan tingkat keberhasilannya pun dipengaruhi juga oleh skill. Dalam dunia YouTube, title dan thumbnail adalah umpan, dan bagian awal dari video adalah hook. Jadi untuk menangkap banyak viewer, kombinasi antara title, thumbnail, dan hook-nya harus tepat. Saat ini pun saya masih terus belajar karena memang bukan hal yang mudah untuk bisa mendapatkan banyak view di YouTube. Diperlukan waktu, tenaga, dan pikiran, serta pengalaman untuk mengasah skill tersebut. Saya biasanya menulis sebuah outline, sehingga videonya bisa memiliki alur yang jelas, lalu melanjutkan dengan menulis hook-nya. Saat menulis hook, saya keep it simple dan durasinya cukup 10-30 detik. Dan saya kembali menempatkan diri dalam kacamata viewer. Jadi sebelum videonya benar-benar dibuat, saya sudah memiliki title, thumbnail, outline, dan hook. Kalau video yang saya buat adalah tutorial penggunaan sebuah aplikasi, saya tidak akan menulis naskah. Tapi kalau jenis video yang lain, maka saya akan menulis naskahnya terlebih dahulu. Saya bukan seseorang yang pandai bicara dan memiliki sifat introvert, jadi seringkali saya memerlukan naskah. Untuk naskahnya saya buat sederhana saja karena saya juga bukan penulis handal. Yang penting mudah dimengerti dan diucapkan, tapi padat berisi. Gaya bahasanya tidak seperti pujangga, tapi saya sesuaikan saja dengan cara saya berbicara. Kalimat-kalimatnya saya usahakan pendek-pendek aja, jadi pas rekam voiceover itu nggak susah bacanya. Dan yang pasti, naskahnya harus bisa meliputi apa yang dijanjikan di title dan di thumbnail. Melakukan riset di internet sangat membantu saya dalam mendapatkan informasi tambahan untuk konten video saya. Proses tulis naskah itu memang lumayan makan waktu dan suka bikin malas, apalagi kalau lagi nggak mood. Tapi kalau saya ngikutin mood, videonya nanti nggak beres-beres. Mood itu seringkali bikin kita jadi menunda-nunda suatu pekerjaan. Tapi kalau saya selalu nunggu mood dalam mengerjakan sesuatu, kebutuhan hidup keluarga saya pun akan sulit terpenuhi. Salah satu yang cukup membantu saya mengatasi kemalasan adalah dengan mengingat tagihan-tagihan yang harus dibayar. Anyway, saya menulis naskah di Notion dan format yang saya gunakan dalam menulis naskah adalah tabel dengan 3 kolom. Kolom pertama untuk narasinya dan 2 kolom selanjutnya untuk visual dan sound. Menulis visual-visual yang nanti harus tampil di video membantu saya dalam menyelesaikan editing menjadi lebih cepat. Hal ini tidak selalu saya lakukan, contohnya saat membuat video tutorial aplikasi, saya tidak mencatat dulu visual-visualnya. Untuk kolom sound, saya gunakan dalam mencatat background musik dan sound effect yang harus diputar di momen-momen tertentu. Tapi saya catat kalau benar-benar perlu saja, seringnya saya biarkan kosong supaya lebih menghemat waktu. Yang menjadi kendala dalam membuat video tanpa wajah adalah footage. Dan saya tidak mungkin membiarkan videonya hitam ngeblank seperti ini. Kalau untuk tutorial aplikasi, saya cukup rekam layar suatu aplikasi dengan OBS Studio, jadi nggak terlalu susah. Tapi kalau bukan tutorial aplikasi, bisa lumayan repot. Karena tidak ada layar aplikasi yang harus direkam, dan di sisi lain saya juga tidak syuting, jadi saya sama sekali tidak memiliki footage. Solusinya adalah menggunakan stock footage, dan saya harus cari-cari dulu yang cocok dengan isi kontennya di situs seperti Pexels atau Pixabay. Hal ini lumayan makan waktu karena saya tidak bisa asal-asalan pakai footage sembarangan, tapi harus bisa mengilustrasikan poin-poin pembicaraan dalam video tersebut. Video yang saya buat harus memiliki resolusi Full HD 1080p, jadi saya download footage yang resolusinya sama atau yang lebih tinggi. Kalau download yang resolusinya lebih rendah, nanti hasilnya suka kurang bagus. Walaupun kalau untuk YouTube sebetulnya nggak akan jadi masalah, tapi buat saya menjaga kualitas gambar itu penting. Problem dengan stock footage, durasinya itu pendek-pendek, cuma beberapa detik saja. Jadi saya harus mengumpulkan banyak stock footage terlebih dahulu. Karena kalau tidak, nanti pas ngedit malah bingung dan bengong. Masalah lain yang terkadang muncul, saya nggak selalu nemuin stock footage yang pas dengan isi kontennya. Jadi untuk ngakalinnya, saya kombinasikan stock footage dengan rekaman layar presentasi yang saya buat di Google Slides, stock image dari Pexels dan Unsplash, dan vektor grafik dari Factizi dan FreePik. Dan kalau memang diperlukan, saya akan merekam layar dari situs web, seperti sebuah artikel atau berita, tapi jika memang bisa membantu dalam memperkuat fakta yang sedang saya bicarakan. Jadi sumber materinya cukup banyak. Dan sesekali, saya pun menggunakan cuplikan dari film dengan memanfaatkan hukum fair use agar tidak terkena copyright claim. Dalam mengambil cuplikan film, saya cuma pakai 3-7 detik saja, dan itu pun kalau memang bisa mengilustrasikan hal yang sedang saya bicarakan. Jadi cuplikannya bukan saya pasang karena ingin ngomongin film tersebut. Kadang saya pun menggunakan cuplikan video dari channel lain, jika apa yang saya bahas memang berhubungan dengan channel tersebut. Bukan re-upload keseluruhan kontennya, tapi hanya ambil beberapa detik saja untuk membantu dalam memperjelas konteks. Contohnya untuk video ini.
Dan di videonya pun saya memberikan kredit untuk channel yang bersangkutan. Nah, kalau untuk background musik, saya gunakan saja free royalty musik yang sudah disediakan oleh YouTube. Lalu saya cari yang sesuai dengan mood videonya. Materi terakhir yang saya butuhkan adalah voice over. Saya memilih untuk menggunakan suara saya sendiri daripada menggunakan text to speech. Penggunaan text to speech itu sebetulnya bisa dimonetisasi di YouTube, tapi banyak yang mengira kalau text to speech itu tidak bisa dimonetisasi karena kebijaksanaan konten berulang. Apalagi memang banyak channel yang ditolak monetisasinya karena alasan konten berulang. Dan kebetulan channel tersebut menggunakan text to speech. Masalah yang sebenarnya bukan karena text to speech, tapi kualitas video-video dari channel tersebut dianggap tidak memiliki nilai oleh YouTube. Salah satu contohnya adalah channel yang bikin konten menggunakan text to speech dan hanya membaca komentar-komentar yang ada di Reddit atau di situs web. Alasan saya tidak menggunakan text to speech karena saya ingin video saya lebih memiliki personality dan emosi, supaya bisa lebih relate dengan viewer. Walaupun seringkali suara saya malah dianggap text to speech oleh viewer. Maklum, suara saya memang datar dan membosankan. Untuk merekam suara, saya menggunakan mikrofon kondenser merek Taffer BM700 yang harganya cuma 150 ribuan. Dan untuk aplikasinya, saya menggunakan Audacity. Kendala yang saya alami, saya merekam suara di ruangan kerja saya yang tidak memiliki akustik yang bagus. Tidak ada akustik foam terpasang dan noise dari kipas komputer saya cukup kencang. Belum lagi kalau pas ngerekam, tetangga saya tiba-tiba teriak. Jadinya harus ngulang lagi deh. Hampir setiap saat, saya merekam voiceover di malam hari, bahkan tengah malam. Nggak pakai syuting aja bikin video YouTube itu sudah lumayan memakan waktu. Kalau sudah terlalu capek, saya akan break dulu dan bikin kopi. Tapi kalau sudah terlalu malam, saya biasanya langsung tidur. Terlalu memaksakan untuk beresin video di saat udah capek itu akan sangat mempengaruhi kualitas. Karena tubuh dan otak kita sudah lemas, mata juga udah mulai buram. Daripada nanti hasilnya jelek, lebih baik istirahat dulu biar fresh. Yang penting jangan sampai terlena terlalu banyak rebahan. Sebelum melakukan editing, saya merapikan dulu semua materi yang sudah saya kumpulkan dan menatanya dengan rapi dalam folder-folder. Untuk edit video YouTube itu sebetulnya banyak aplikasi yang bisa dipilih, seperti Filmora atau KineMaster yang lebih mudah untuk digunakan. Saya memilih Premiere Pro karena aplikasi ini yang paling saya kuasai. Selanjutnya saya masukkan materi-materi yang sudah saya susun rapi ke Adobe Premiere Pro dan lalu membuat sequence. Resolusi yang saya gunakan adalah Full HD, yaitu 1920 x 1080 pixel. Untuk frame rate-nya, saya biasanya pakai 24 atau 30 fps. Selanjutnya saya tambahkan voiceover yang sudah saya rekam ke timeline, dan lalu menggabungkan materi-materi yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Saat ngedit itu, saya tidak langsung menambahkan efek-efek. Yang penting buat saya adalah mengatur urutan footage-nya dulu sampai selesai. Kalau ada bagian yang salah atau tidak perlu, tinggal saya cut dan trim. Pada dasarnya saya memang tidak banyak menggunakan efek-efek, cukup menambahkan teks saja di poin-poin tertentu untuk membantu memperjelas konteks. Selanjutnya saya menambahkan background musik dan kadang-kadang saya tambahkan juga sound effect seperlunya. Dan kalau perlu, saya akan menambahkan efek atau melakukan color correction, tapi yang sederhana saja. Supaya proses video editing bisa lebih cepat beres, tapi hasilnya nggak asal-asalan, saya melakukan editing dengan sebuah workflow yang efektif. Workflow-nya terdiri dari 6 langkah dan sangat membantu saya membereskan video dengan lebih cepat. Lalu saya akan cek lagi videonya kalau masih ada yang harus diperbaiki. Untuk proses terakhir yang saya lakukan adalah mengatur audio pada mixer yang sudah disediakan oleh Premiere Pro. Saya harus memastikan background musik yang saya pasang tidak mengganggu suara voiceover saya. Dan master volume audionya bisa terdengar dengan jelas saat nanti diputar di YouTube. Jangan sampai nanti kekecilan. Kalau kalian ingin tahu mengenai workflow tersebut, lanjutkan dengan menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.